Teman-teman, hari ini kita akan membahas konsep dasar pajak. Konsep yang paling mendasar atau fondasi dari pajak. Kita akan menjelaskan secara keseluruhan hal-hal yang mendasar. Jika teman-teman bisa menguasai hal dasarnya, teman-teman akan bisa dengan mudah memahami pajak secara menyeluruh. Di layar teman-teman saat ini muncul skema besar bagaimana seseorang sebelum menjadi wajib pajak dia memenuhi unsur subjektif dan objektif. Nanti kita perlu memahami betul tentang subjek pajak. Ada subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Itu harus kita pahami betul agar kita bisa paham benar tentang pajak. Jika kita sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, kita akan terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian kita akan melakukan pendaftaran mandiri maupun jabatan NPWP dan PKP. Selanjutnya kita melakukan pembukuan dan pencatatan. Alur layar ini adalah alur Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nanti Undang-Undang PPH, PPN, ya, itu akan masuk di area ini, pembukuan dan pencatatan. Setiap transaksi, penjualan, pembelian, dan sebagainya akan masuk di kriteria pembukuan dan catatan memenuhi standar akuntansi. Dibuat sesuai jurnal transaksi harian. Setelah melakukan pencatatan pembukuan, kita kemudian membuat laporan keuangan, bikin SPT, ada kurang bayar kita bayar pajaknya. Kita juga melakukan kewajiban pemungutan, kita bayar pajaknya tiap bulan. Kemudian kita laporkan setelah kita setor, kemudian kita lapor. Angka yang muncul 9, 10, 11, 3, 4, 5 ini adalah pasal-pasal di Undang-Undang KUP. Jika teman-teman sudah melaporkan kewajiban pajaknya, kantor pajak bisa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di sini ada yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan. Ada juga untuk tujuan lain. Nanti kita bahas di slide yang lain. Nanti dari hasil pemeriksaan akan menghasilkan ketetapan pajak. Bisa SKPKB, bisa SKPLB, bisa SKPN, bisa SKPKBT. Ya. Setelah mendapat SKPKB atau SKPN atau SKPKBT atau SKPLB, teman-teman akan melakukan penagihan pajak oleh jurusita. Kalau nanti pada saat pembahasan akhir atas koreksi pemeriksa, teman-teman setuju. Kalau SKP-nya SKPLB, nanti ada kaitannya dengan restitusi dan akan mendapatkan pengembalian, atau bahkan mungkin kalau teman-teman sudah melakukan upaya hukum baik keberatan, banding maupun peninjauan kembali, ada kemungkinan mendapatkan imbalan bunga. Nah, ini gambaran menyeluruh ketentuan umum perpajakan yang harus teman-teman pahami. Saya ingatkan sekali lagi, PPH, PPN ada di sini. PPH, PPN ada di sini. Pembukuan dan catatan. Ya. Undang-undang perpajakan di kita itu ada 5 sebenarnya. KUP, PPH, PPN, PBB, dan Bea Matre. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya.
Di sini saya akan menggambarkan secara real bagaimana undang-undang atau peraturan pajak itu berjalan. Oke, saya akan gambarkan seperti ini. Ini saya bagi menjadi dua area. Yang di bawah wilayah Indonesia, kita nyebutnya daerah pabean. Ini nanti penyebutan daerah pabean itu berkaitan dengan undang-undang PPN. Kemudian ada itu bendera Singapura dan bendera Jerman. Saya gambarkan yang bagian atas, Singapura dan Jerman itu adalah daerah luar pabean atau di luar negeri. Berikutnya ini ada PTA. Nah, PTA ini nanti sebelum dia mendapatkan NPWP dan pengukuhan PKP, pasti dia akan melakukan atau membuat dokumen-dokumen seperti akte pendirian, akte pembentukan pengurus dan sebagainya. Dan itu nanti ada undang-undang yang pertama kali dikenakan, yaitu undang-undang bea matre, pengenaan bea matre. Jadi yang pertama kali sebelum perusahaan berdiri, bea matre itulah yang dikenakan. Undang-undang yang lain nanti mengikuti, ya. Kemudian kita gambarkan lagi ada PTB, nanti akan kita contohkan sebagai lawan transaksi. Nah, kemudian ada PT X Ltd di Singapura, kita gambarkan adalah PT yang berada di luar negeri, dan PTJ Ltd di Jerman. Ya, bagaimana keempat perusahaan ini nanti melakukan transaksi secara real untuk menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan. Nah, contoh pertama, ini kita melihatnya dari transaksi, ya. PTA bertransaksi dengan PTB di dalam negeri di Indonesia. PTA melakukan penyerahan produk yang dihasilkan oleh PTA. Kita nyebutnya penyerahan produk A. Penyerahan produk ini seperti kalau di akuntansi adalah jurnal harian, ya, jurnal harian. Kalau di undang-undang PPN istilahnya adalah penyerahan. Nah, di setiap transaksi atau penyerahan dalam satu transaksi yang sama ada pajak-pajak yang melekat. PPN bisa bersandingan dengan PPh dalam transaksi yang sama. Bisa kombinasi PPN dengan PPh pasal 23, PPN dengan 4ayat 2, ya. PPN dengan apa contohnya yang lain. Nah, ini kita contohkan produk A. Nah, kalau terkait dengan undang-undang PPN, kalau PT A menyerahkan produk ke PTB, nanti PTA akan membuat faktur. Ini undang-undang PPN, ya. Akan membuat faktur, dan faktur ini disebutnya faktur pajak keluaran bagi PTA. Sedangkan PTB itu menjadi faktur pajak masukan. Nah, sekarang kalau kita balik, PTB menyerahkan produk ke PTA, kita sebut produknya produk B. Nah, sama, penyerahan ini kita sebutnya jurnal. Jurnal itu merupakan transaksi harian. Bisa satu transaksi dikenakan PPN dan dikenakan PPh, atau bisa juga hanya dikenakan PPN, atau bisa juga hanya dikenakan PPh saja. Tergantung objek PPh dan objek PPN apakah sama, walaupun subjek dan objeknya berbeda. PPh adalah pajak subjektif, dilihat subjeknya. PPN adalah pajak objektif.
dilihat dari objeknya tanpa melihat subjek. Nah, penyerahan produk B dari PT B ke PT A ini merupakan faktur pajak keluaran bagi PT B dan merupakan faktur pajak masukan bagi PT A. Nantinya di setiap masa, misalnya bulan Januari 2020 di PT B, jika faktur pajak keluaran atau penjualannya lebih besar dibandingkan dengan faktur pajak masukan atau pembelian, tentu ditambah dengan laba yang diinginkan, itu akan menghasilkan pajak keluaran dikurangi pajak masukan menjadi lebih besar pajak keluaran, sehingga menghasilkan PPN kurang bayar. Misalnya pajak keluaran 100, pajak masukan 75, berarti PPN kurang bayarnya 100 dikurangi 75 berapa? 25 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya ya. Bisa juga nanti PTB bertransaksi ekspor atau penyerahan dari PTB ke PT Y Ltd di Jerman. Kita sebutnya ekspor. Nah, ekspor ini kalau di BPN nanti dikenakan tarif 0%. Kalau di BPA Badan dia akan tetap menjadi omset. Bisa juga misalnya PTA ekspor ke X Ltd di Singapura. Atau bisa juga PTA impor dari X Ltd di Singapura. Nah, jika PT X Ltd dan PTA di Indonesia dengan X Ltd di Singapura, bisa jadi dua perusahaan ini merupakan perusahaan afiliasi atau grup. Ya. Jika dia merupakan perusahaan grup, kita sebutnya ada transaksi afiliasi yang beresiko adanya transfer pricing. Lebih-lebih jika negara di X Ltd ini misalnya di negara tax haven country. Nah, konsep-konsep seperti ini akan sangat diperlukan untuk memahami konsep dasar pajak. Transaksi-transaksi ini PPN, PPH itu merupakan bagian besar dari pembukuan dan catatan dari siklus besar KUP tadi di slide yang pertama. Nah, ini di kotak-kotak warna oranye ini ada KUP, PPH, PBB, Yamatri, PPN, ya, dan yang paling bawah adalah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Di Omnibus Law itu ada klaster perpajakan yang mengubah beberapa ketentuan di KUP, PPH, dan PPN. Nah, jadi kita harus memahami apa saja yang berubah ketentuan-ketentuan PPH, PPN, dan KUP. Kalau kita tidak memahami ketentuan Omnibus Law ini, kita akan salah memahami transaksi dan salah treatment perlakuan penerapan pajaknya. Nah, jadi nanti kita bahas dulu apa-apa saja ketentuan yang berubah dari Omnibus Law ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Kita buka lagi slide yang tadi pertama, kita review lagi. Wajib baca, subjektif, objektif sudah terpenuhi, daftar, kemudian pembukuan. Di pembukuan ini
Dan pembukuan dalam catatan ini dimana PPH dan PPN masuk atas transaksi harian. Dokumen-dokumen yang dibuat untuk perjanjian dan sebagainya itu jangan lupa digunakan biaya materai. Nanti kita bahas tersendiri biaya materai. Oke, sekian dulu teman-teman, kita akhiri. Jangan lupa hidupkan lonceng nanti untuk video selanjutnya teman-teman bisa ngikutin dan tidak ketinggalan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.